Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah pengantar proses stokastik. Untuk materi kali ini adalah probabilitas bersama. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang probabilitas transisi dari suatu proses stokastik, khususnya rantai Markov. Nah, kalau kita melihat dari suatu proses stokastik sebagai himpunan dari atau keluarga dari variabel random xn dengan n sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Kita mempunyai probabilitas transisi dari I ke J, yaitu pada satu langkah dari n ke n plus 1 sama dengan probabilitas xn plus 1 sama dengan J dengan syarat xn sama dengan I. Jadi yang dilihat di sini adalah transisi, probabilitas bersyarat, sehingga probabilitas transisinya dari setiap state ke state lain bisa dinyatakan dalam matriks probabilitas transisi. Dalam hal ini notasinya adalah P tebal itu untuk satu langkah. Nah, di sini disyaratkan dalam suatu rantai Markov PIJ adalah non negatif atau lebih besar sama dengan 0 untuk IJ dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian probabilitasnya sama dengan 1 untuk setiap baris. Nah, bagaimana probabilitas bersamanya? Kalau kita punya dua himpunan A dan B, berarti di situ bagaimana menentukan PAB-nya? Di sini kita misalkan probabilitas X0 sama dengan I sama dengan PI, yaitu probabilitas atau distribusi awalnya, yaitu probabilitas bahwa di awal itu sama dengan state I, misalkan sebesar PI. Bagaimana kita menentukan kalau ada N ya, sejumlah N ya? Bagaimana menentukan probabilitas X0 sama dengan I0, X1 sama dengan I1, dan seterusnya Xn sama dengan IN. Nah, mungkin kalau dua berarti kita punya X0 dan X1 saja. Jadi misalkan ada dua state I dan J, maka kita mau menentukan probabilitas X0 sama dengan I dan X1 sama dengan J. Itu misalkan saja. Sedangkan yang kita punyai adalah probabilitas transisi. Nah, dari definisi probabilitas bersyarat, kita punya probabilitas XAB ya. Apa kaitannya dengan probabilitas bersyarat A dengan syarat B atau probabilitas B dengan syarat A? Secara umum bisa kita lihat probabilitas X0 sama dengan I0 sampai Xn sama dengan IN sama dengan probabilitas X0 sama dengan dan seterusnya sampai Xn-1 sama dengan IN-1 sama dikalikan ya probabilitas bersyaratnya, yaitu Xn sama dengan IN dengan syarat kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi misalkan hanya ada dua state aja, atau kita kenal di teori probabilitas, probabilitas A, B sama dengan probabilitas ya A dikalikan probabilitas B dengan syarat A, seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat keterkaitan satu state dengan state yang lain. Nah, di sini dengan definisi proses Markov ya, kita bisa menyatakan probabilitas bersyarat ya. Karena di situ di sifat Markov pada rantai Markov kita bisa melihat bahwa kondisi besok hanya ditentukan oleh hari ini, tidak ditentukan oleh keadaan yang sebelumnya. Sehingga yang baris pertama bisa kita sederhanakan menjadi probabilitas Xn sama dengan IN dengan syarat Xn-1 sama dengan IN-1. Sehingga ini merupakan probabilitas transisi satu langkah. Dengan mensubstitusikan persamaan yang sebelumnya dengan yang terakhir ini, diperoleh persamaan yang di tengah. Di sini probabilitas X0 sama dengan I0 dan seterusnya sama dengan Xn sama dengan IN sama dengan probabilitas bersama di sini ya, probabilitas bersama dari ya I0 sampai IN-1 dikalikan probabilitas transisi dari IN-1 sampai IN.
Nah, di sini kita bisa melihat keterkaitan antara probabilitas bersama, ya. Joint probability bersama dengan probabilitas bersyaratnya. Bisa kita lihat bahwa di sini diperlukan probabilitas awal atau distribusi awal, ya, yang tadi dinotasikan dengan PI. Nah, ini bisa kita lihat nanti, ya, keterkaitan antara probabilitas bersama dengan probabilitas transisi di suatu rantai Markov. Nah, untuk latihan bisa dicoba. Ini bisa dilihat lagi di buku referensi utama yaitu Taylor and Carlin. Di sini misalkan kita punya rantai Markov X0, X1 dan seterusnya. Dengan state-state-nya ada 3 yaitu 0, 1 dan 2. Dan kita mempunyai matriks probabilitas transisinya seperti di slide ini, ya. Dan yang diperlukan untuk menentukan probabilitas bersama, ya, adalah distribusi awal, yaitu tadi P0, P1, ya, kemudian P2. Nah, P0 itu maknanya apa? Probabilitas kondisi awal sama dengan 0. Ya, misalkan di sini 0,3. P1 adalah probabilitas X0 sama dengan 1 sebesar 0,4 dan P2 sebagai probabilitas X0 sama dengan 2 sama dengan 0,3. Nah, bagaimana menentukan probabilitas bersama? Ya, X0 sama dengan 0, ini berarti dan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Nah, ini tadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, ya. Ya, ini ingat bahwa di proses stokastik itu terurut, ya, jadi waktunya terurut. Jadi ini X2 yang lebih dulu, kemudian apakah X1, apakah X0? Nah, di sini X0 menggambarkan di awal, kemudian X1, ya, yang kedua, ya, berarti beralih dari 0 ke 1, kemudian kondisi ke-2. Nah, ini ingat, berarti ini yang terjadi lebih dahulu adalah X0 dan X1, ya. Jadi ini sama dengan probabilitas X2, ya, dengan syarat apa? X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1. Nah, setelah itu Anda juga punya dikalikan apa? Dikalikan probabilitas bersama dari X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1 dan seterusnya, ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, ya. Bisa dicoba, ya, dan dipahami bagaimana keterkaitan antara probabilitas bersama dan probabilitas bersyarat, ya. Itu silahkan dicoba, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.